ilmiah. Seperti misal di tanah Mekah dan Madinah itu, Hmm. apa alasannya orang orang non Muslim itu Hmm. tidak bisa masuk ke sana, tidak boleh masuk ke sana? Itu kan harus ada alasan yang valid itu. Kalau menurut pandangan Abah itu seperti apa? Nah itulah karena kan kita ini sekarang ini berpengetahuannya kerdil. Maka nabinya udah disosokkan semua sehingga ada negara kampung yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu sebetulnya awalnya. Nah inilah bahwa kalau contoh haji saja. Allah tuh dalam Al-Quran hanya 3 ayat nyuruh haji itu. Dan semuanya nggak ada kepada ya ayyuhalladzina amanu. Tadi contoh, berarti kalau seandainya ke haji itu harus ke Mekah, maaf nih. Berarti kan begitu hanya untuk orang Islam saja. Sementara Allah nyuruhnya kepada manusia. Wa adin pinnas. Tadi. Ada lagi walillahi alan nas. Hijjul baiti man istata'a ilai sabila. Tadi. Maka itulah kenapa haji itu rukun Islam. Artinya punya duit, nggak punya duit bisa haji Bisa kok. aja ya. Oh iya kalau nggak rukun. Rukun masak aja nggak ada satu saja. Ada kompor, ada beras, ada air, ada api, ada dandang. Nggak ada satu nggak jadi nasi itu. Makanya rukun Islam itu rukun. Nah ini sementara katanya rukun. Rukun sholat kalau tinggalin harus diganti katanya. Rukun nikah nggak boleh nggak sah nikahnya. Rukun Jumat nggak sah. Tapi giliran rukun Islam. Wow itu kalau buat yang punya duit. Ya itulah akal-akalan. Zakat. Sebetulnya setiap orang wajib zakat. Kan rukun. Cuma orang nggak ngerti hanya zakat duit. Padahal yang harus diutamakan oleh Allah zakat itu adalah menzakatkan tubuh kita digunakan oleh. Menzakatkan kita sebagai wayang digunakan oleh dalang. Untuk menunjukkan sifat dalang nyata pada wayang. Gitu. Pemaaf, penyayang, penyukur. Tapi sekarang malah kita justru bukan pengikut Allah. Pendendam, pendengki, pemarah, pengadu domba. Karena itu yang terjadi hari ini. Iya. Padahal kisah Allah itu kisah nabi-nabi yang bebas di bulan Muharram itu begitu jelas isyarahnya kepada kita. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram? Kenapa Yakub harus bebas dari kebutaan Muharram? Kenapa Yusuf keluar dari penjara Muharram? Kenapa Ashabul Kahfi keluar dari gua Muharram? Kenapa Yunus keluar dari perut ikan Muharram? Kenapa Nuh bebas dari banjir Muharram? Kenapa juga Adam bebas dari iblis Muharram? Itu udah jelas sebetulnya. Itu isyarah adalah blueprint Allah kepada kita adalah jangan sampai salah melihat kan gitu. Kita ini. Maka nah hari ini akhirnya kita memuliakan seseorang di sebuah tanah itu. Tadi semua kayak Tuhan itu bahasa Arab gitu. Gitu. Kalau doa nggak bahasa Arab kurang afdol. Tadi semua. Coba saya tanya, kalau Nabi Adam bahasa apa? Kan nggak tahu orang. Tahu ya. Tadi, bahkan Arab itu lebih banyak sebetulnya Quran itu menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa itu adalah sebetulnya dari sini awalnya. Awalnya dari Sunda bahasa itu. Nirwana Sangkara pertamanya. Terus naiklah kepada Palawa. Naiklah kepada bahasa Sangsekerta. Naiklah kepada Persia kuno. Naiklah kepada bahasa Ibrani. Naiklah kepada bahasa Aramik. Bungsu barulah Arabik. Tuh. Bahasa manusia pertama di Sunda itu. Bahasanya Adam bahasanya. Kalau tanya bahasa itu beres lah urusan. Mbak, dari sekian, sorry nih, Iya. dari sekian banyak agama, kenapa hanya Islam yang mengharamkan babi? Apakah pengaruh dalam pembentukan budaya dalam lingkungan kita atau seperti apa? Ya itu kan makna syariat dan hakikat karena Allah menyebutkan dan Allah mengharamkan judi dan babi. Tadi semua ya. Nah itu juga, nah itulah kalau Abah bongkar lagi nanti itu ayat itu itu tadi semua ya. Ya sebenarnya kalau yang Allah adakan nah, semuanya gitu kan tadi. Cuma kan ternyata dijelaskan ya, dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh Abu Yazid Bustami kenapa Allah menciptakan babi dan anjing gitu kan. Ternyata hitobnya itu bukan tentang halal dan haramnya anjing dan babi. Justru untuk menjadi diri manusia yang lebih buruk dari anjing dan babi. Itulah awalnya. Kenapa dua-duanya di dalam ilmu fikih masuk pada najis mughaladhah. Harus dicuci dengan 7. Nah itu. Tapi kan apa yang terjadi pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami pada saat berpapasan dengan anjing? Kata anjing itu, "Hei Syekh, kok kamu tidak melihat Allah pada diriku? Maka
Dosamu itu tidak bisa, aku najis tapi bisa sucikan dengan 7 cucian. Tapi dosamu 7 samudra tidak bisa mensucikan kedosaanmu itu. Karena tidak mampu melihat aku, melihat Allah pada diriku. Kan begitu. Jadi anjing dan babi itu bukan tentang haram dan halalnya. Tapi dibuat oleh Allah. Ya sama aja kan, ada air juga rupa-rupa tingkatan. Ada khomar, ada apa semua. Ya. Maka orang yang sudah sampai pada Allah, apa kata Nabi? Di sorga ada homer gak? Bahasanya kan di sorga itu homer juga halal. Tadi semua. Ya. Homer halal tadi semua. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai kepada laut, bangkainya juga halal. Artinya tentang. Bahkan maaf, Imam Hanafi mengatakan, kenapa Imam Hanafi itu menghalalkan anjing? Artinya anjing itu tidak najis bagi Imam Hanafi. Di Turki banyak orang pelihara. Ya pelihara anjing. Karena tadi tentang kenapa ada lagi kejelasan fikih. Kata fikih, kalau basah haram, kalau kering tidak. Nah itu tentang berilmu sebetulnya. Orang yang masih haram kepada ini pada ini itu ilmunya masih basah. Masih ilmu anjing. Simbolik ya. Simbolik sebetulnya. Lebih pada simbolik. Oke. Tapi kalau sudah kering, sudah sampai kepada Allah kata Nabi, bangkai laut juga. Sampai di laut mah halal. Tuh. Kalau udah sampai kepada Allah, itu bahasa surga. Kalau di surga, kalau sudah Allah yang terlihat, maka kenapa Abu Yazid Bustami nongkrong di warung minuman? Tuh. Itulah tentang pemahaman sebetulnya. Jadi nggak ada yang halal, yang haram. Semuanya hanya Allah kok. Kalau semua dipandang oleh Allah, halal nggak? Halal. Nah, itulah. Tergantung daya tahan kita memandang tadi semua.